Teman-teman, pernah nggak sih kalian dapat tugas yang agak berat? Entah itu di kampus, di sekolah, atau mungkin di tempat kerja. Yang boleh jadi kapasitas dan skill kita sebetulnya belum nyampe di sana, tapi amanah atau tanggung jawab itu udah datang atau udah diberikan serta ditawarkan untuk kita. Kalau pernah atau sedang berada di fase yang kayak gini, apa yang teman-teman lakuin? Atau keputusan apa yang teman-teman buat? Nyerah dan mencari tugas atau tanggung jawab yang lebih mudah, atau menerima itu sebagai tantangan baru sekalipun mungkin kita gagal dalam menyelesaikan, namun keep trying, kita terus mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, kalau teman-teman sedang berada di fase ini, maka selamat, you are on the right video. Hai, assalamualaikum teman-teman semua, masih bersama Sherly dalam program Ada Apa? Video ini dibuat untuk refleksi sekaligus menanggapi. Refleksi atas keadaan dan kondisi Sherly sekarang yang ditantang atau bisa dibilang mendapat amanah dan tanggung jawab melebihi kapasitas atau skill atau kemampuan. Sekaligus menanggapi beberapa pertanyaan yang masuk di Q&A mingguan yang kita buka pekan lalu teman-teman. Yang nanya tentang gimana sih Kak Sher caranya agar berani keluar dari zona nyaman dan bertumbuh. Sekali lagi video ini dibuat bukan untuk ngajarin atau sok tahu, tapi justru utamanya sebagai bahan introspeksi diri untuk memantik jadi teman bertumbuh. Bahkan gak jarang pertanyaan teman-teman itu ngebuat Sherly harus menyadari, mengakui keterbatasan dan pada akhirnya belajar lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja. Tema kita hari ini adalah comfort zone and growing. Ini tema yang menurut Sherly gampang untuk diucap, tapi agak sulit untuk dipraktekkan. Karena kita semua dipaksa untuk terus berada dalam ketidaknyamanan atau dalam masalah, atau bahasa lainnya problem kali ya. Dan suka atau enggak, manusia itu ternyata didesain bahkan dari lahirnya nih adalah dari masalah, dari problem. Karena itu yang membuat kita bertumbuh. Saat kita lahir ke dunia nih misalnya, ada masalah, perbedaan kondisi antara perut ibu kita dan dunia. Yang awalnya kalau lapar, makanan dan nutrisi akan langsung dialirkan melalui tali pusar. Sekarang kita harus berusaha dulu, minimal nangis lah untuk ngasih sinyal ke orang-orang sekitar kita bahwa kita, si bayi itu sedang lapar. Dan proses menghadapi masalah ini akan terus berlanjut, bahkan sampai kita mati. Itu makanya Sherly akhirnya sadar dan belajar teman-teman, bahwa proses terbaik pembentukan karakter seorang anak adalah bukan dengan selalu melindungi atau menghindarkan si anak itu dari masalah atau berusaha menyelesaikan masalah si anak dengan kemampuan orang tuanya. Namun justru biarkan si anak itu menghadapi masalah, orang tua tetap mengawasi dan memantau untuk mengukur batas maksimumnya. Nah, ini membuat si anak dari kecil akan terbiasa dengan ketidaknyamanan, dengan masalah, dan secara nggak langsung ini yang membuat si anak punya kebiasaan dan sikap mental untuk keluar dari zona nyaman dan bertumbuh sejak dirinya kecil. Oke, sebelum terlalu jauh, kita coba artikan dulu comfort zone itu apa ya teman-teman. Menurut Oxford Dictionary, comfort zone adalah a place or situation where someone feels safe or at ease without stress, in which our ability and determination are not being tested. Atau kita bisa artikan secara sederhana kurang lebih begini, kondisi atau situasi di mana kita merasa aman, nyaman, gampang, mudah, tanpa ada tekanan atau stres yang pada momentum itu kemampuan atau determination keinginan kita itu cenderung tidak diuji cobakan. Nah, teman-teman bisa bayangkan nih suatu alat misalnya, HP deh atau gadget kita misalnya, kalau kelamaan nggak kita pakai atau nggak kita gunakan, maka yang terjadi bukannya alat itu semakin awet, bagus, dan tahan lama. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Alat itu jadi makin gampang rusak. Setidaknya itu yang terjadi pada beberapa alat yang kelamaan tidak sering dipakai ya. Maka sama halnya dengan manusia teman-teman. Otak manusia, kemampuan manusia yang dari awal sudah didesain oleh Tuhan untuk bisa beradaptasi sedemikian rupa. Makanya antara mereka nih misalnya, contoh yang lahir dan besar di Indonesia dengan kawan-kawan kita yang berdiaspora di Eropa, tentu punya cara berpikir, kebiasaan, bahkan karakter yang cenderung berbeda. Atau antara mereka yang lahir dan besar di wilayah pegunungan dan mereka yang lahir serta besar di daerah pesisir pantai misalnya, tentu akan punya karakter dasar yang berbeda.
Manusia dilengkapi dengan seperangkat alat, baik itu organ pencernaan, otak, panca indera, dan lain sebagainya untuk bisa fleksibel dan sangat bisa beradaptasi dengan siapa dan di mana ia tinggal. Namun layaknya hukum aksi reaksi dan sebab akibat, saat kita nggak memberinya masalah, nggak memberinya aksi, nggak memberinya tekanan, pressure, dan sejenisnya, maka nggak akan ada reaksi dan akibat. Dengan kata lain, tidak ada problem adalah tanda kita berada pada kotak nyaman kita, teman-teman. Saat kita berada di kotak nyaman, maka nggak ada situasi growth atau bertumbuh yang sedang terjadi di diri kita. Nah, saat manusia itu tidak bertumbuh, itu tanda bahwa kita mati. Karena 1 dari 6 ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Dengan kata lain, teman-teman, cara terbaik untuk membunuh masa depan seseorang adalah bunuh cara berpikirnya. Agar tidak terbiasa dengan masalah, dengan pressure, dengan kesulitan, dengan amanah, tantangan, tanggung jawab, persoalan. Karena problem berbanding lurus dengan growth. Saat kita lebih senang dan memutuskan tetap tinggal di kotak nyaman kita, maka itu tanda bahwa kita stuck, kita sedang mati. Itu alasannya kenapa kesuksesan seseorang itu menurut Carol Dweck tidak ditentukan berdasarkan kepintaran atau bakatnya. Namun justru 70% dari kesuksesan seseorang itu ditentukan dari mindsetnya, cara berpikirnya. Apakah cenderung menyerah ketika mendapatkan masalah, tugas yang berat misalnya, sudah merasa bahwa itu di luar batas kemampuannya, alias fixed mindset, atau justru sebaliknya, melihat problem, tantangan, masalah, tanggung jawab, dan amanah yang datang itu justru adalah sarana untuk dirinya bertumbuh. Tapi kan dalam prosesnya nanti kita bakal banyak gagal dan gak taunya, Kak Ser. Well, gagal dan gak tahu itu justru tanda bahwa kita sedang bertumbuh, teman-teman. Bener gak? Untuk itu berikut adalah ciri-ciri growth mindset. Ciri yang pertama adalah melihat kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Justru kegagalan itu kita jadikan kesempatan untuk belajar. Dan bisa jadi nih, pengalaman sakit, pengalaman jatuh, ditolak, ditertawakan, dan gagal kita itu yang membuat kita layak untuk mendapatkan target atau goal yang sedang kita kejar. Apapun itu. Dan kalau ditanya itu dimulainya dari mana, kalau saya pribadi meyakini bahwa itu mulainya tentu dari mindset. Sehingga istilah we don't get what we deserve, we get what we believe to deserve. Starting point antara mereka yang punya privilege dengan mereka yang nggak punya privilege aja udah berbeda, teman-teman. Jadi cara kita mendeserve-nya tentu berbeda-beda. Untuk itu, cara pikir dan rasa yakin, mindset dan belief system justru kunci untuk membuat lompatan-lompatan besar dalam hidup. Ciri yang kedua adalah lebih senang dengan kerjaan yang lebih sulit, teman-teman. Kok bisa gitu sih, Kak Ser? Karena tantangan dilihat sebagai kesempatan, teman-teman. Kesempatan untuk belajar, kesempatan tahu hal baru, kesempatan untuk bertemu dengan orang baru, memperluas jejaring, kesempatan untuk punya referensi pengalaman dan rasa yang berbeda. Karena diakui atau tidak, teman-teman, mereka yang sulit berempati adalah yang minim referensi pengalaman dan rasa. Sehingga sulit nih menempatkan dirinya di kondisi dan situasi orang lain. Bahkan kebingungan gimana cara bersikap, cara memperlakukan orang lain, apa yang sebaiknya diucap dan apa yang tidak. Sedangkan, disadari atau tidak, justru empati ini yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Artinya, memutuskan dan memaksa diri keluar dari zona nyaman membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Karena kita berusaha untuk terbiasa dengan masalah, mempertajam empati, dan menghargai proses itu sendiri. Dan ini berkaitan dengan ciri growth mindset yang ketiga, yaitu menghargai prosesnya. Ada istilah dari orang bijak kayak begini, teman-teman. Hasil itu tidak mengkhianati proses. Maka fokusnya manusia growth mindset bukan hanya pada hasil, tapi justru pada prosesnya. Kok bisa gitu sih, Kak Ser? Karena proses itulah yang akan membuatnya bertumbuh. Proses untuk menyelesaikan masalah, bagaimana mengomunikasikan masalah dengan orang lain dalam rangka mencari solusi ya. Bagaimana membangun jejaring, bagaimana mengotak-ngatik sesuatu yang baru dengan cara yang berbeda agar tetap solusinya didapatkan. Nah, justru proses seperti ini yang membuat kita semua bertumbuh, teman-teman. Dan yang paling penting, proses ini yang membuat kita layak dan siap dengan tantangan dan masalah yang selanjutnya. Nah, untuk itu lewat video ini, Sari juga ingin menyampaikan, cepat itu bagus, teman-teman. Namun jangan 100% percaya dengan cara yang cepat. Karena prinsipnya easy come, easy go. Sesuatu yang cepat datangnya, cenderung cepat juga perginya, dan cepat juga berlalunya. Kecuali ya, ada upaya ekstra yang kita lakukan untuk mempertahankan yang cepat tadi.
Again, sekali lagi, upaya itu tentu butuh proses. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu 3 cara keluar dari zona nyaman. Cara yang pertama adalah miliki growth mindset. Growth mindset itu apa dan bagaimana ciri-cirinya? Tadi sudah sempat kita bahas. Teman-teman cek lagi ciri-cirinya di menit sebelumnya. Yang jelas, it should be started from mindset. Itu harus dimulai dari mindset, teman-teman. Ubah dan biasakan dulu cara pikirnya. The rest will be followed. Kalau kita fokus ke hulu, hilirnya akan ikut. Cara yang kedua adalah dengan berteman bersama orang yang suka dengan tantangan. Kenapa ini saya jadikan cara kedua? Karena gini teman-teman, kalau mindset itu kan sifatnya internal ya. Nah, kalau cara yang kedua ini sifatnya eksternal, dorongannya dari luar. Mencari circle atau pertemanan yang baik, yang suka ngajak atau bahkan kadang-kadang memaksa kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Contoh, olahraga nih, kita jadi lebih sering olahraga, diajakin makan makanan yang lebih sehat, kegiatan sosial atau volunteer misalnya, ngajak ikut organisasi yang memperluas jejaring dan kesempatan kita, apapun itu teman-teman. Nah, circle ini juga bisa dikaitkan dengan hobi atau passion kita. Misalnya, kita yang senang menggambar, kita ikut komunitas menggambar. Ini hanya contoh ya. Yang senang melukis, yang senang traveling, fotografi, editing, ikut kegiatannya. Karena circle ini yang menentukan cara kita berpikir, keputusan, dan boleh jadi nyaris kebiasaan kita. Apalagi saat kita semangatnya mulai kendur, kita butuh circle yang positif. Ada perkataan orang bijak yang masih saya pegang setidaknya sampai sekarang teman-teman. Yang kurang lebih bunyinya gini, cara terbaik untuk melihat mindset dan karakter seseorang adalah cek dengan siapa dia bergaul. Karena lingkungan pertemanan menggambarkan siapa kita. Mereka yang mindsetnya entrepreneur misalnya, setiap hari nyaris akan membicarakan tentang profit, benefit, kesempatan, peluang, time management, bahkan gak jarang investasi dan saham. Tentu akan sulit nyambung dengan mereka yang mindsetnya gak ke arah sana. Satu hal yang pasti, mindset dan pertemanan itu memang gak bisa dipaksain. Kalau gak nyambung, ya gak nyambung aja. Dan ini bukan tentang benar salah. Namun sebagai manusia, tentu kita semua butuh untuk berkembang dan bertumbuh. Ini tidak melulu tentang stay di kotak nyamannya kita. Nah, salah satu cara paling efektifnya adalah cari teman atau circle yang menyukai tantangan, karena pertemanan seperti ini akan memaksa dan menarik kita keluar dari zona nyaman. Dan cara ketiga adalah fleksibilitas berpikir, teman-teman. Fleksibilitas berpikir ini adalah salah satu kemampuan dalam merespon situasi dan kondisi yang berbeda dari kebiasaan atau bahkan yang tidak kita ketahui. Karena saat aktivitas kita mulai stuck nih misalnya, cenderung berulang-ulang terus, kita berani memikirkan sesuatu yang bahkan cenderung tidak kita sukai. Biasanya dimulai dengan kata bagaimana kalau atau what if. Mereka yang punya kemampuan fleksibilitas berpikir akan cenderung resilient atau memiliki daya tahan yang tinggi saat dikritik, diberi masukan, atau mendapat feedback dari orang lain. Karena mereka akan cenderung memposisikan diri dari sudut pandang yang berbeda, alias punya helikopter view yang luas. Nah, terus caranya gimana Kak Ser agar punya fleksibilitas berpikir yang baik? Kalau dari Sherly, jawabannya adalah miliki mentor. Baik itu mentor langsung maupun mentor yang tidak langsung. Kalau mentor langsung adalah orang yang secara pengalaman itu lebih dari kita, keilmuan juga lebih luas dari kita, biasanya kita bisa tanyai langsung feedbacknya. Sedangkan mentor tidak langsung, ini bisa kita dapatkan dari membaca buku-buku yang ditulis oleh sosok yang ingin kita jadikan mentor misalnya. Atau nonton video-videonya di YouTube, atau dengerin podcastnya. Buku-buku bibliografi juga menjadi salah satu rekomendasi Sherly untuk teman-teman yang sekarang sedang mencari mentor. Kenapa buku bibliografi? Karena kita bisa belajar dari perjalanan hidup orang lain. Yang baiknya kita pakai, yang cocok dengan kita gunakan, dan yang nggak cocok kita sesuaikan. Kita nggak perlu jatuh di lubang yang sama teman-teman untuk tahu seberapa dalam lubang itu. Kita bisa tahu lebih cepat sesuatu yang mungkin secara pengalaman dan kapasitas kita belum sampai sana. Hingga pada akhirnya kita berani untuk memutuskan keluar dari zona nyaman, mengeksplor banyak hal positif, dan gak takut dengan kegagalan, terutama dalam proses dan mencoba sesuatu yang baru. Nah teman-teman, itu dia 3 cara keluar dari zona nyaman versi Sherly dan tim Ada Apa. Kalau teman-teman punya cara lain, please komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat dan semangat bertumbuh untuk kita semua. And I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.